Trate Tunjung tidak pernah berubah. Tidak ada XTT, tidak ada Trate Tunjung A seperti kata Bang Yos tadi, Trate Tunjung B, atau Trate Tunjungnya Mas Wahyu, Trate Tunjungnya Mas Hero, itu tidak ada. Oke, selamat siang. Kali ini saya Ike Meida sedang bersama dengan Mas Taufik Askari sebagai Ketua Pengurus Pusat Trate Tunjung dan juga Bang Yos sebagai Ketua Korwil dari Kediri. Kita di sini mau ngobrol tentang Trate Tunjung sebagai organisasi dan juga ajaran ya. Mungkin di sini bisa diceritakan untuk Mas Taufik tentang latar belakang Trate Tunjung gitu Mas, biar di sini juga kita tahu gitu Trate Tunjung ini apa dan bagaimana. Oke, bisa. Selamat sore Inge, terima kasih ngobrol-ngobrolnya. Assalamualaikum semua. Kami itu dari RSOP Trate Tunjung, seperti tadi dibilang, mau bicara soal organisasi dan ajarannya. Nah, Trate Tunjung itu adalah sebuah organisasi yang kepanjangan lengkapnya Lembaga Seni Olah Pernapasan RSOP Trate Tunjung. Ya, secara organisasi Trate Tunjung itu berdiri 1987 tanggal 11 Maret. Jadi kira-kira berapa puluh tahun lalu lah, 33 tahun yang lalu, tahun 87 di Malang, ya di Malang. Dan kalau mau balik lagi, sebenarnya sebelum 11 Maret itu diprakarsai oleh dua kakak beradik kandung, Mas Wahyu Budi Utomo yang sulung dan Mas Ageng Hero Wahyu yang nomor 3. Mereka sebenarnya ada 3 saudara. Yang tengah-tengah itu wanita, Mbak Yuhana namanya. Nah, mereka bertiga ini dapat dari leluhurnya tentang ilmu yang waktu itu belum bernama, ilmu keluarga yang disampaikan turun-temurun. Dan kemudian karena jalannya Allah, gitu, mereka belajar Margaluyu, satu ilmu Margaluyu yang berasal dari Jawa Barat. Nah, jadi sebelum berdiri mereka itu sudah mengenal ajaran ilmu yang namanya Margaluyu. Kemudian jalannya hidup, mereka berdua di Malang bertemu dengan Pak Toyib Sofyan Karim. Beliau itu adalah ketua Yayasan Penunjang Pelita. Dan dengan pertemuan itu bersenyawalah Pak Toyib Sofyan Karim, Mas Ageng Hero Wahyu, Mas Wahyu Budi Utomo dan Mbak Yuhana untuk belajar. Nah, mulai tahun 85 ya Bang Yos, 85 sebelum mereka resmi itu mereka mengajarkan ilmu pernapasan yang disebut Margaluyu. Margaluyu. Nah, ini dari Jawa Barat. Pertemuan mereka bilang tuh dengan 11 orang ini ada dosen, ada ketua yayasan, kan orang-orang terpelajar ya secara ilmuwan, secara keilmuan, teknokrat gitu, harus disiarkan, disebarkan ajaran yang mulia ini. Nah, untuk mewujudkan niat itu, mereka minta ke Mas Wahyu, bagaimana sih Mas Wahyu sebagai orang Timur, sebagai yang diminta. Beliau ingat ada yang punya ilmu ini di Bandung, ya di Jawa Barat. Mas Wahyu datang ke sana, sowan ke Cicalengka, menyampaikan keinginan beliau dan teman-teman untuk menyebarkan ajaran Margaluyu. Dan alhamdulillah niat itu bersambut dari petua-petua Margaluyu pada saat itu, diberi izin demi melestarikan
ajaran Margaluyu untuk dikembangkan sebagai organisasi dan disebarkan ke masyarakat. Dan namanya diizinkan pula bukan Margaluyu, karena tadi ada ilmu dari keluarganya kan, dan ini dari Jawa Timur diberi izin. Oke, demi melestarikan ajaran Margaluyu, silakan membentuk organisasi dengan nama Trate Tunjung. Ya, begitu Bang Yos ya. Mas Wahyu pulang kembali ke Malang, mereka bikin pertemuan dan dibuatlah zaman tahun 87 itu nggak pakai resmi-resmian ya. Pokoknya niat Pak Thoyib dan beberapa 11 orang, semua dosen dan ada yang bukan dosen, tapi kebanyakan dosen-dosen SC Malang Siswara itu membentuk organisasi yang bernama Perguruan Silat Nasional Trate Tunjung. Ya, berpusat di waktu itu karena yang mendirikan semua pemilik kampus ABM, dibentuklah PSN Trate Tunjung tanggal 11 Maret. Dijadikan hari lahirnya organisasi. Ini organisasi ya, bukan ajaran. Organisasi Trate Tunjung yang mengajarkan pernapasan, disebut ilmu Trate Tunjung, pernapasan Trate Tunjung. Tahun 87 itu mulai di ABM pada dosen, dan kebetulan kami sebagai mahasiswa di ABM itu tahun 87 ikut gabung. Saya daftar gitu. Jadi angkatan pertama waktu itu alhamdulillah disediakan tempat sama almarhum Pak Thoyib. Beliau sudah almarhum nih. Iya. Namanya Pondok Bambu. Nah, iya, disitulah awal pusat kegiatan organisasi PSN Trate Tunjung. Nah, dulu namanya PSN. Dinamika organisasi membuat banyak perubahan. Organisasinya dari PSN, ya Bang ya, terus jadi LSOP ya, LSOP, terus dari sebelumnya ada namanya Yayasan Tunjung Setan, ya, tapi itu tidak, tapi keilmuannya, ajarannya itu sama, tetap ya? Iya, tetap ya, yang diizinkan sebelum tahun 87 kemarin untuk melestarikan ajaran Margaluyu dan ajaran Trate Tunjung ini yang sudah direstui, tetap hidupnya ke sana. Nah, dengan itu kami terus berkembang sampai saya lihat ada dulu kita mengajarkan pengobatan, dan ternyata semua orang yang ikut tuh merasakan ajaran Trate Tunjung ini berguna segala zaman. Dan ya alhamdulillah segala macam profesi bisa, termasuk Inga sendiri nanti, Bang Yos dan saya gitu, sama yang lain. Jadi begitulah organisasi ini berjalan. Ada masa perkembangan yang cepat sekali, dari cuma di Malang mungkin cuma ratusan ya, itu kami yang tak belajar dari SMA, ada yang dari SMP, tambah tua itu menyebarkan hampir seluruh Indonesia. Jadi besar ya? Jadi besar. Nah, contohnya Bang Yos begitu pulang ke Kediri, waduh, Kediri Blitar besar. Dan saya sendiri pernah tugas kerja sampai ke Irian, di situ ngembangkan Trate Tunjung juga. Jadi gitulah cara Trate Tunjung menyebar dari kami yang merasakan dan ingin juga menduplikasi ajaran ini untuk tersebar. Gitu. Berarti sekarang ini untuk Trate Tunjung ini udah resmi ya? Maksudnya sama pemerintah itu udah resmi gitu ya? Betul ingat. Alhamdulillah Trate Tunjung pada tahun 87 itu kan nggak pakai notaris segala macam ya. Beliau ini ya Pak Thoyib, almarhum Pak Thoyib, almarhum Mas Wahyu itu mengurusi semua legalitas, karena semua yang diperlukan agar tadi cita-cita awalnya melestarikan ajaran dan mengembangkan ajaran ilmu Trate Tunjung ini lestari dan tetap terus sampai ya insya Allah sampai selamanya. Gitu. Ada masa ya Bang Yos, olahraga pernapasan itu booming. Nah ya, dan itu diakomodir langsung oleh KONI, oleh lembaga-lembaga yang lain. Kami pun mendaftar di notaris dan namanya jadi LSOP Trate Tunjung.
gitu, berubah tuh lebih menekankan ke pernapasannya sendiri, pernapasannya. Jadi secara silatnya tadi PSN-nya sementara hilang, tapi tidak hilang gitu. Iya, betul. SOP. Iya, lebih fokus ke situ, betul. Nah, terus itu pesat sekali. Saya lihat itu di SMA tahun 90-an. Ya, SMA 3, SMA 8, di Brawijaya, untuk kampus yang Brawijaya. Di 2014 organisasi kami kehilangan Mas Wahyu Budi Utomo. Sebagai guru besar, sebagai ketua organisasi RSOP Teratai Tunjung. Beliau berpulang di tahun itu. Al-Fatihah buat beliau di 2014. Tentu itu kehilangan besar buat organisasi, kehilangan besar buat progres kami di masyarakat. Jadi saya bisa bilang pada masa itu ada stagnasi. Di tahun 2014. Iya, bahkan sebelum beliau berpulang karena sakit itu ada stagnasi dalam perkembangan organisasi, dalam pengembangan kami bersiar ya Bang Yos ya, itu agak stagnan. Kemudian di tahun 2016 tadi kita kembali ke sejarah awal nih, ya kan? Yang tadi saya cerita ada 3 adik kakak kandung, almarhum Mas Wahyu Budi Utomo, Mbak Yohana di Malang sini, dan Mas Ageng Hero Wahyu. Nah, dua saudara laki-laki yang nomor 1 sama yang nomor 3 adalah pemrakarsa Teratai Tunjung. Ya, ada 2 pemrakarsa dan dosen-dosen. Nah itu ya. Jadi 3 saudara inilah yang memiliki ilmu Teratai Tunjung ya, setelah Mas Wahyu sowan ke Cicalengka di Bandung ya, di Jawa Barat gitu. Nah setelah itu Teratai Tunjung ajarannya demi melestarikan ajaran. Nah, Mas Hero itu mengingat, dan teman-teman yang ada yang Teratai Tunjung yang setelah stagnan ini yang care pada cita-cita Teratai Tunjung. Iya betul, untuk Teratai Tunjung ini harus ada demi misinya menyebarkan, melestarikan ajaran. Iya, syiar. Jadi setelah tadi panggilannya, karena Mas Hero tinggal beliau nih, pemiliknya Teratai Tunjung ini ada 2 kan, yang tertulis dalam buku dan dalam akta pendirian, Mas Wahyu Budi Utomo almarhum dan Mas Ageng Hero Wahyu. Karena tinggal beliau dan tujuan beliau berdua adalah melestarikan ajaran. Seperti pesan tahun 87 itu sebelum berdiri, Mas Hero dengan mangkatnya Mas Wahyu, Mas Hero berkewajiban untuk mengembangkan, meneruskan yang sudah dirintis organisasi RSOP Teratai Tunjung, menyebarkan, melestarikan ajaran. Iya. Untuk apa ya, fungsinya Teratai Tunjung ini sendiri apa ya untuk di masyarakat? Bagaimana coba Mas? Ya, mungkin Bang Yos bisa menjelaskan. Jadi saya rasa sih untuk fungsi banyak sekali ya. Kebetulan ini saya kutip sedikit, termasuk anggota-anggota kami yang ada di Kediri itu mayoritas itu orang sudah berumur. Yang artinya bahwa kita berlatih pernafasan Teratai Tunjung itu bisa membuat kita tentunya lebih sehat dan baik. Jadi itu. Jadi banyak anggota yang dulu mengeluhkan migrain, ada yang namanya istilahnya nggak terasa paru, itu ada pemulihan. Bahkan yang kemarin itu ada anggota itu 2 tahun dia kena asam lambung akut, itu setiap hari harus konsumsi obat. Alhamdulillah sekarang 10 total. Berarti kayak Teratai Tunjung yang olah pernafasan ini untuk kesehatan ini bermanfaat sekali ya, bagus sekali ya. Dan itu sudah banyak anggota-anggota yang dulunya sakit, dia rutin ikut gerak, ya alhamdulillah bisa teratasi sakitnya. Salah satunya manfaat dari kita belajar seni olah pernapasan Teratai Tunjung. Jadi belajar di RSOP Teratai Tunjung itu bisa menyembuhkan diri sendiri, juga insya Allah bisa menyembuhkan orang lain gitu.
Jadi ada orang keluhan sakit apa-apa itu kita biasanya seperti apa ya, istilahnya pengobatan massal, kadang seperti itu, kita datang kita sembuhkan. Ya memang ada yang langsung sembuh, ada yang berangsur-angsur sembuh. Akhirnya mereka penasaran, akhirnya ingin belajar seperti itu. Itu kalau yang terjadi di Kediri seperti itu dulunya awal-awal. Kita mengenalkan rantai tunjung itu kita bisa seperti ini gitu, bisa mengobati. Ya intinya bisa mengobati diri sendiri dan juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Seperti itu ya. Berarti kan ini untuk anggotanya rantai tunjung ini kan udah banyak ya, tersebar di mana-mana. Untuk pengelolaan anggotanya itu bagaimana untuk selama ini tadi? Saya coba jawab ya Pak. Begini, karena bentuk kami adalah organisasi masyarakatan, kami itu mensyaratkan semua orang yang berminat, siapapun, rantai tunjung itu terbuka buat semua umur, ya. Sebalik ya, yang untuk RSOP-nya itu ada batasan 15 tahun ke atas. Tapi PSN itu mulai dari SD ya Pak, kelas 2. Kami membuka pendaftaran gitu. Jadi anggota rantai tunjung itu harus mendaftar. Ya kayak semua lah sama kan. Misalnya kita pindah ke RT baru, kan kita mesti daftar untuk dihapus sebagai warga RT itu, atau pindah sekolah. Nah seperti itulah, sesimpel itu pengelolaan anggota di organisasi kita. Silahkan mendaftar dan kami akan memberikan kartu anggota. Dari situlah sebagai bukti bahwa seseorang itu adalah anggota rantai tunjung gitu, dan dia akan berhak untuk mempelajari yang keilmuan kami, mempelajari dan ya bertindak ngaku dirinya rantai tunjung juga bisa gitu. Berarti sebagai mengemban tanggung jawab anggota rantai tunjung gitu. Iya. Jadi bisa bertanggung jawab juga dengan apa yang dilakukan saat di luar gitu, masyarakat. Tadi disinggung Bang Yos, rantai tunjung ini cuma pingin apa yang kita punya, kita sebagai manusia bermanfaat buat sekitar, buat lingkungan. Paling kita ya buat keluarga terdekat, syukur-syukur buat lingkungan, ya gitu ya. Jadi itulah yang kami pingin sih. Kami sebagai dari organisasi, dari pelatihan, Bang Yos ini terjun ke lapangan gitu ya. Di lapangan itu pingin anak didiknya, anggota rantai tunjung itu bermanfaat bagi diri, keluarga, dan sekitar. Bersiar lagi untuk mengembangkan ajaran lagi. Jadi rantai tunjung itu tidak pernah berubah dari awal ya, ajaran sampai detik ini insya Allah alhamdulillah tidak berubah. Jadi tidak ada rantai tunjung lama, tidak ada rantai tunjung baru, sama saja, cuma dinamika organisasinya ya. Rantai tunjung itu cuma satu. Iya. Nggak ada lama, nggak ada yang sekarang, ya nggak ada rantai tunjungnya si A si B, nggak ada. Betul. Rantai tunjung tidak pernah berubah. Tidak ada XTT, tidak ada rantai tunjung A seperti kata Bang Yos tadi, atau rantai tunjung B, atau rantai tunjungnya Mas Wahyu, rantai tunjungnya Mas Hero, itu tidak ada. Ya. Jadi sebagai ketua organisasi, saya bilang di sini, rantai tunjung punya anggota yang terdaftar, dan hanya rantai tunjung yang dibuktikan oleh kartu anggotanya yang orang sah rantai tunjung. Di luar yang terdaftar, di luar apabila tidak mempunyai kartu anggota rantai tunjung, saya sebagai ketua tidak bertanggung jawab, dan kami sebagai organisasi tidak bertanggung jawab pada apapun yang dilakukan. Anggota rantai tunjung dibuktikan dengan mendaftar dan punya kartu anggota. Tidak ada rantai tunjung lama, tidak ada rantai tunjung A atau B. Yang ada sopet rantai tunjung yang sekarang setelah mangkatnya di pundutnya Mas Wahyu Budi Utomo, dari sulung dari 3 bersaudara yang memiliki TT, dan tinggal 1 pemerakarsanya kan, Mas Mbak Yohana kan enggak ya, tinggal 1 yang bungsu, Mas Ageng Hero Wahyu. Beliaulah yang satu-satunya orang yang berhak memakai ajaran rantai tunjung untuk disiarkan, untuk memakai organisasi rantai tunjung, untuk mengepalai, untuk menunjuk siapapun yang diwenangkan sebagai organisasinya, sebagai alat untuk mengembangkan ajaran rantai tunjung. Cuma beliau
dari 2 orang duit tunggal tadi. Selain itu tidak ada. Kan tadi kan sempat itu ada stagnan ya? Iya, iya. Berarti kan masih, kalau sekarang kan untuk anggotanya kan sudah terdaftar, Iya. udah terdaftar dalam data Teratai Tunjung itu ya untuk anggotanya. Dan untuk yang lalu-lalu itu, Oh, iya. untuk orang yang masih belum terdaftar gitu dan meraihkan Teratai Tunjung itu bagaimana? Nah, tentu kami minta haruskan kalau mau mengaku diri sebagai orang Teratai Tunjung, ya harus mendaftar. Silahkan mendaftar. Carilah, silahkan cari bagaimana kami seperti dengan podcast ini. Terima kasih Mbak Inge Meida. Kami dari Teratai Tunjung itu silahkan mendaftar ke kami. Silakan, dan tujuan kami juga mengumpulkan balon pisah dan melestarikan ajaran itu toh ya. Ya, jadi untuk Teratai Tunjung yang ada sekarang itu di bawah asuhan Mas Heru. Jadi bagi teman-teman terutama senior-senior saya yang mau ikut kembali, intinya untuk melestarikan biar adik-adiknya ini juga untuk menambah keilmuan pengetahuan juga dari senior-seniornya, silakan mungkin untuk bisa seperti mendaftar ulang gitu, untuk mendaftar ulang ke Teratai Tunjung yang ada sekarang. Artinya biar kita lebih guyup rukun lagi gitu. Ya.